Shalom, selamat malam Romo, Suster, Ibu Bapak, dan teman-teman yang terkasih dimanapun berada. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali pada malam hari ini. Tentu saya mengharapkan teman-teman selalu dalam keadaan sehat, semangat, sukacita, dan damai sejahtera menyertai teman-teman semuanya. Seperti biasa, setiap Selasa malam, kita semua berada di ruang yang sama, ruang webinar bersama Romo Nano. Dan pada malam hari ini, kita memasuki perjumpaan yang kedua, webinar seri Jujur dengan Rasa untuk Temukan Makna. Dan pada malam hari ini, kita semua akan diajak oleh Romo untuk mengupas buku Psikologi Perjalanan Hidup dengan judul Keluargaku, Tanah Tumbuhku, buah karya Romo Bokastowo, Serikat Yesus. Minggu lalu Romo mengajak kita mengulik urutan kelahiran dan kecenderungan kepribadian. Pada malam hari ini, Romo akan mengulik hal yang sama, namun akan mengulas tentang anak bungsu, anak tunggal atau sematawayang, dan anak kembar. Tentu sangat menarik, kita nanti akan ke sana. Namun sebelumnya, seperti biasa, saya kembali memberikan pemberitahuan tentang tata tertib berwebinar supaya webinar pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan fokus. Mohon untuk teman-teman memastikan sudah merinim sesuai nama peserta pada saat mendaftar. Kemudian yang kedua, mohon memastikan sudah menonaktifkan mikrofon selama sesi berlangsung. Dan nanti pada saat sesi Q&A, teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan melalui direct chat ke 00 Q&A. Baik teman, kita membuka perjumpaan pada malam hari ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat dan pemeliharaan-Mu melalui komunitas Kristiani ini. Pada webinar malam ini kami mohon rahmat-Mu agar Engkau buka hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti mengenai posisi kelahiran dan makna ilahinya. Kami ingin menyadari bagaimana posisi kelahiran ini mempengaruhi kami sebagai anak terhadap orang tua, teman, dan saudara kami. Terlebih kami sebagai orang tua juga mau mengerti apa makna ilahi atas posisi kelahiran anak-anak kami. Berkati internet dan webinar yang akan berjalan, berkati pula Romo Nano yang membawakan materi webinar ini, agar materi bisa tersampaikan dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Santo Ignatius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam Romo Nano. Selamat malam Bu Lili. Salam sehat ya Romo. Salam sehat. Tetap semangat. Ya, Iya, tetap Romo sehat. tentu banyak hal nanti yang akan Romo sampaikan dan itu sangat menarik pastinya. Teman-teman juga pastinya tidak sabar. Silahkan Romo menggunakan waktu untuk menyampaikan sesi pada malam hari ini untuk mengupas tentang anak bungsu, anak tunggal atau sematawayang, dan anak kembar. Silahkan Romo. Terima kasih Ibu Lili. Ibu Lili sudah mengantar kita dengan sangat baik. Teman-teman sekalian, selamat malam, selamat memasuki liburan anak-anak sekolah yang kemungkinan besar Anda yang punya anak-anak SD, SMP, SMA akan harus berpikir kegiatan untuk anak-anak. Maka sambil mulai mencicipi liburan anak-anak, mari kita belajar lagi tentang urutan kelahiran anak. Sebelum masuk ke anak bungsu itu seperti apa, anak kembar itu seperti apa, anak tunggal itu seperti apa, saya mau mengajak Anda semua untuk mengingat lagi poin-poin menarik yang sudah
kita pahami minggu lalu, saya ingin mengulang karena ini poin-poin yang sungguh sangat penting. Kepribadian kita itu, teman-teman, kompleks, artinya sangat kaya, ada banyak unsur di dalamnya, saling terkait, tidak bisa dalam satu deskripsi itu bisa menjelaskan semuanya. Ada sekian banyak noktah, ada sekian banyak warna, maka tak akan pernah cukup seorang penulis, seorang ahli psikologi manusia bisa mendeskripsikan kepribadian kita dengan tuntas karena saking kompleksnya. Karena itu kita pantas bersyukur kepada Romo Wolfgang Bokastowo Serikat Yesus yang sudah meninggal tahun lalu, yang berjasa besar karena beliau menulis beberapa buku. Di antara buku-buku yang beliau tulis, kita memilih 3. Yang malam hari ini kita akan mempelajari Keluargaku Tanah Tumbuhku. Lalu 2 minggu lagi kita akan bergeser ke buku berikutnya, Midlife. Nah, saya yakin sebagian besar dari kita sangat perlu mempelajari buku ini karena ini kebanyakan tentang kita. Lalu buku yang ketiga, setelah buku kedua selesai, kita akan mempelajari tulisan-tulisan Romo Kastowo yang menurut saya amat berguna untuk kita, yaitu tentang bagaimana menghadapi duka cita, peristiwa bela sungkawa, mengolah musibah menjadi berkah. Ini 3 tulisan beliau yang akan kita pelajari bersama untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran penting dalam hidup ini. Saya merasa bersyukur karena 3 tahun terakhir dalam hidupnya, Romo Kastowo itu saya tinggal sekomunitas dengan beliau di Klaten ini. Kamar beliau ada di samping saya, maka saya kenal baik dengan beliau. Dan masih ada beberapa buku beliau yang menurut saya sangat menarik ya. Sisi gelap, sisi terang. Wah, ini juga sebetulnya penting. Lalu ada Anugerah Bagi Sesama, Hidup Keluarga Bahagia, dan kalau tidak salah, buku terakhir yang beliau tulis persis setengah tahun kalau tidak salah sebelum wafatnya itu Hikmat dalam Hikayat. Termasuk menarik juga buku ini. Nah, teman-teman sekalian, buku-buku yang ditulis oleh Romo Kastowo dan webinar kita ini pasti tidak akan pernah memberi penjelasan yang lengkap. Saya sudah membuat disclaimer di awal ya. Webinar ini, buku-buku Romo Kastowo tidak akan pernah memberi penjelasan tuntas. Maka saya menempatkan buku-buku ini dan webinar-webinar kita ini sebuah langkah awal yang sangat baik untuk mengenali diri, mengenali orang-orang dekat, terutama anak-anak, pasangan hidup, agar kita semakin mampu menata diri, apalagi sebagai keluarga, saya kira saling bekerja sama, mengenali diri, dan menata diri menjadi lebih baik. Saya ingin menjelaskan tema yang akan terus disebut oleh MC atau siapapun ya, jujur dengan rasa untuk temukan makna. Maksudnya apa? Saya mau meyakinkan teman-teman sekalian bahwa kalau kalau saya ingin menemukan makna hidup ini, kalau saya ingin menemukan nilai kehidupan ini, saya harus jujur pada perasaan. Saya tidak boleh mengenakan topeng, karena dengan jujur, hanya dengan jujur, saya bisa menemukan makna. Dan dengan itu, insya Allah,
bisa menemukan Allah atau Tuhan. Tanpa kejujuran, tak akan pernah bisa ketemu dengan Tuhan. Dan kalau saya tidak jujur, biasanya berarti saya memanipulasi, memulas, membuat pencitraan, dan biasanya manipulasi yang pertama akan ditutup dengan manipulasi kedua, dan manipulasi kedua akan ditutup dengan pemulasan berikutnya. Kalau saya terus berdinamika dengan model topeng, mengenakan topeng, tidak jujur, memanipulasi, sebetulnya saya ada dalam kuasa roh jahat, menjauhkan dari Allah dan tidak menemukan makna. Tadi saya sempat melihat tulisan di chat room, ada yang mengatakan lagunya bagus sekali. Memang, kita berterima kasih kepada Dewi Argawa yang bisa membuat lagu di aransemen oleh Nael, syairnya bagus, itu mau mengatakan jujur pada perasaan itu akan menemukan makna secara puitis dengan lagu. Maka untuk webinar-webinar berikutnya saya merekomendasi teman-teman coba cermati syair lagu dan ikutlah merasakan lagu itu. Saya mengusulkan beberapa langkah kalau Anda mau menyerap banyak lewat buku yang kita pakai dan webinar. Tentu saja langkah pertama, baca bukunya. Bacalah bagian yang akan menjadi bahan webinar kita. Kalau yang Anda baca tidak cocok dengan kondisimu, saya mengajak teman-teman untuk cobalah berkaca, melihat diri sendiri, mencoba mendeskripsikan saya ini seperti apa sih. Tentu boleh saja meminta bantuan teman-teman dekat, orang-orang dekat ya untuk membantu deskripsi saya ini seperti apa sih. Langkah ketiga yang sungguh akan menghasilkan penemuan-penemuan yang menarik. Saya sangat merekomendasi. Bicarakanlah buku ini atau webinar ini bersama keluarga. Omong tentang anak bungsu seperti apa, anak sulung seperti apa, anak kedua itu seperti apa, dan seterusnya. Kalau Anda melakukan ini, saya yakin Anda akan mendapat banyak buahnya. Yang selanjutnya, kalau Anda mengikuti webinar kita ini, coba cermati pokok-pokok penting dari buku hijau kali ini ya. Apa yang dimaksud dengan pokok-pokok penting? Ini yang saya maksud dengan pokok-pokok penting. Urutan kelahiran saya, urutan kelahiran Conradus Guruh, urutan kelahiran Victoria Susanto Pratiwi, Katarina Deni, Teresianini, Anna M. Kue, dan semuanya menentukan caramu, cara saya bersikap terhadap orang lain dan dunia sekitar saya. Ini poin penting. Anak ketiga pasti cara bersikapnya beda dengan anak sulung. Anak kedua beda dengan anak yang terakhir. Dan saya bersyukur Romo Kastowo menunjukkan bahwa di balik urutan kelahiran kita masing-masing, itu ada rencana ilahi. Tidak tanpa planning. Ada rencana ilahi. Karena itu, betapa penting kita mencoba mengetahui kira-kira apa rencana ilahi di balik penempatan saya dilahirkan sebagai anak kelima dari 5 bersaudara. Pokok penting ketiga,
Ini ada di halaman 74 dan saya merasa disinilah perbedaan antara Romo Kastowo, buku yang kita baca, dengan buku-buku yang lain yang berbicara tentang psikologi kepribadian, yaitu ada unsur iman. Di setiap diri anak, di setiap urutan kelahiran, ada kodrat alami terdalam. Jadi, di gambar kita melihat ada 3 anak, bukan? Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Masing-masing anak itu mempunyai kodrat alami. Sebagai anak pertama seperti apa, sebagai anak kedua seperti apa, sebagai anak ketiga seperti apa. Dan saya kira yang lebih eksplisit itu adalah ungkapan tugas pokok. Anak sulung punya tugas pokok dari Allah. Anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima, anak tunggal, anak kembar, semua punya tugas pokok. Nanti malam ini saya mau mengusulkan beberapa tugas pokok dari anak bungsu, anak tunggal, dan anak kembar. Semoga yang saya tawarkan itu bisa membantu Anda semua. Karena itu pertanyaan yang paling penting untuk kita mulai renung-renungkan, pikir-pikirkan adalah, satu, kamu terlahir di keluargamu sebagai anak keberapa? Atau Anda juga bisa mencermati anak-anakmu. Lalu, seperti apa caramu bersikap terhadap sesama dan dunia sekitarmu sebagai anak sulung atau sebagai anak kedua, dan seterusnya. Menurutmu, apa kodrat alami terdalam dirimu? Apa tugas pokokmu sebagai anak ke-6, anak kembar dalam hidupmu? Semoga buku ini, webinar kita, membantu Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang eksistensial ini. Saya mau mulai dengan anak bungsu. Anak bungsu dengan catatan, anak bungsu di sini adalah anak bungsu dari 4 atau 5 bersaudara. Lalu kalau anak bungsu hanya 2 orang, apakah itu relevan? Ya, sepertinya tetap relevan. Karena itu coba mari kita cermati poin-poin penting dari anak bungsu, lalu nanti Anda silahkan mengecek kecocokannya dengan kondisi Anda. Kita melihat sebuah gambar yang menunjukkan sebuah keluarga suami istri punya 4 anak. Dan sepertinya anak yang keempat itu yang ditunggu-tunggu agak lama ya. Setelah cewek, keluar cewek lagi, lalu muncullah si cowok ini. Nah, kalau betul demikian, di halaman 95 ditulis di sana, setelah mendidik 3 anak, tentu saja tidak mudah ya, 3 anak perempuan semua itu pasti heboh, rumahnya pasti rame ya. Lalu lahirlah anak keempat. Nah, biasanya orang tua sudah tidak terlalu ketat mendidik anak bungsu ini. Sudah banyak dibiarkan, karena mungkin juga kakak-kakaknya bisa ikut menjaga dia. Maka orang tua mempunyai banyak alasan untuk mengikuti permintaan si bungsu. Kalau anak sulung masih diatur gitu ya, anak kedua mulai kurang diatur. Anak ketiga makin kurang lagi.
Anak keempat kemungkinan sudah mulai agak dilepaskan. Ya bolehlah, ya silahkan gitu. Ya kurang lebih kondisinya seperti itu. Nah, kalau betul seperti itu, mungkin ya kemungkinan setelah nanti si anak bungsu ini jadi besar, mungkin orang tua mulai menyesal. Duh, anakku kok jadi seperti ini, susah diatur, semau-maunya sendiri, kalau tidak dituruti ngambek, marah, mendiamkan gitu. Jadi orang tua mungkin mulai agak nyesal. Kenapa dulu tidak saya disiplinkan anak ini? Nah, ketika si anak yang sudah bebas semau-maunya ini lalu akan diatur oleh orang tua, sudah terlambat. Karena si anak ini sudah mulai berani melakukan perlawanan. Kalau dia mulai mau diatur, dia bisa marah, dia bisa ngambek, dia bisa mengancam, dia bisa pergi. Dan kalau sudah menunjukkan ancaman-ancaman macam itu, akhirnya orang tuanya balik ke sikap yang sekarang, ngalah. Apakah betul atau tidak, saya tidak tahu. Tapi kalau melihat angguan-angguan Teresiani ini kayaknya yang ditulis Romo Kastowo benar nih. Saya tidak tahu. Menurut Siska, menurut Pak Kelana Wijaya, Oma Frida, Agnes Yung, Pak Iwan, saya tidak tahu apakah ini cocok atau tidak ya. Anda punya pengalaman sendiri. Berikutnya, di dalam buku memang tidak ditulis ada berapa jumlah ciri khas anak bungsu. Ini inisiatif saya, teman-teman. Saya mencoba memberi nomor dan saya setelah melihat isinya, saya memberi nomor ada 10 ciri khas anak bungsu. Mari silakan nanti mencermati ya. Yang pertama, anak bungsu itu mahir membuat orang terpesona, pandai bergaul, santai, suka bermain, dan berharap selalu ada kakak-kakaknya orang tua yang mengurusnya. Karena dia sadar diri atau bahkan ditempatkan oleh orang tua dan kakak-kakaknya sebagai bayi. Meskipun sudah tua, tapi seringkali masih bertindak seperti itu. Apakah betul seperti ini? Apakah anaknya Bu Berta, anaknya Helena Suryawani seperti itu? Saya tidak tahu persis ya, tetapi ini dikatakan seperti itu di dalam buku. Ciri khas kedua, karena di dalam hidupnya anak bungsu itu banyak mengalami keinginan-keinginannya dituruti, minta ini boleh, minta itu boleh. Kalau ini terus terjadi, maka bungsu itu selalu punya keinginan, punya bayangan, lalu besok pasti dikabulkan gitu. Ternyata proses macam itu membentuk si anak bungsu menjadi orang yang optimis. Beda dengan orang yang mengalami dalam hidupnya keinginannya, permohonannya itu banyak ditolak. Dampaknya orang ini kemungkinan besar jadi orang yang pesimis. Menurut Romo Kastowo, anak bungsu mempunyai kecenderungan menjadi orang yang optimis. Saya tidak tahu, Susana Ratna, Sunarto, Herlina menemukan ini benar atau tidak, Anda yang tahu persis ya. Tapi ini bisa menjadi starting point untuk mengecek kebenarannya. Ciri khas yang ketiga, anak bungsu jarang berprestasi. Mungkin karena malas ya, kurang disiplin karena semaunya sendiri bukan, dan sulit mengambil keputusan karena banyak hal ditentukan oleh orang tuanya, kakak-kakaknya. Kalau saya membayangkan anak bungsu dalam keluarga yang kita lihat fotonya di slide ini,
Saya bisa membayangkan. Orang tua sudah capek pasti ya ngurusi 4 anak. Lalu muncullah anak bungsu. Maka ya mungkin orang tua sudah tidak begitu berharap, orang tua sudah tidak beri banyak tuntutan. Kalau anaknya berprestasi ya mungkin sudah biasa karena sudah ada 4 anak sebelumnya, bukan? Apakah dalam pengalaman Desi Ursula, Mei Jing, Teresia Retno menemukan ciri khas ketiga ini benar? Anda yang lebih tahu. Ciri khas keempat, sorry, ini kurang lebih sama. Anak bungsu kalau di sekolah kayaknya masuk sekolah entah TK, SD awal itu punya banyak kekurangan dan tidak bisa membuat guru-gurunya terkesan ya pada si anak bungsu ini. Anak sulung biasanya yang lebih pinter-pinter, anak sulung biasanya. Maka anak bungsu ini karena terlalu santai, mungkin lalu masuk sekolah yang penuh dengan tuntutan, kedisiplinan, agak kewalahan dan tidak mendapatkan apa ya apresiasi yang diharapkan, maka terpukul frustasi. Ciri khas keempat ini bertolak belakang atau berbeda banyak dengan anak sulung. Anak sulung itu biasanya memperjuangkan tradisi keluarga karena dia anak pertama. Anak sulung jarang berminat mengikuti meneruskan adat kebiasaan keluarga. Pengennya bebas. Dan ketika sudah dewasa, cenderung melanggar aturan sosial karena dia pengen semau-maunya sendiri. Berani mengkritik pimpinan. Apakah betul demikian? Ciri khas anak bungsu? Kayaknya ada benernya. Silahkan Rudi Genter, Lena Abdi mengecek dalam diri masing-masing lewat anak-anakmu atau adik-adikmu yang bungsu. Ya. Ciri khas kelima, anak bungsu itu memandang hidup itu sebagai sebuah petualangan, terbuka pada hal yang baru. Dia tidak begitu dituntut memperhatikan keluarga, dilepaskan. Maka, yes, berpetualang. Nah, ini catatan penting. Mengembangkan pola manipulasi untuk mendapatkan yang dia inginkan. Jadi dia pintar berteori, pintar mensugesti, dia pintar mempengaruhi pikiran orang untuk mendapatkan yang dia inginkan. Dan dia bukan tipe leader, pemimpin, biasanya sulung, dia tipe follower, pengikut. Ciri khas keenam, dalam keluarga dengan status ekonomi pas-pasan, anak bungsu mempunyai keinginan besar untuk berprestasi. Dan keinginan itu memotivasi dia sedemikian rupa sehingga dia bisa berprestasi, dia punya motivasi, dia punya energi, dia punya determinasi untuk sukses di pendidikannya. Dan tentu saja nantinya sukses dalam kariernya. Apakah Anda melihat, mengalami, mendengar hal ini? Coba silakan Anda cek dalam dirimu sendiri atau keluargamu atau anak-anak. Ciri khas ketujuh, anak bungsu biasanya cenderung menjadi pribadi yang kurang berani, sulit untuk mandiri, karena terbiasa disayang, dimanja, dijaga. Dampaknya menjadi kurang fight. Mas, ciri khas ke-8 mirip ya, mirip. Kita bayangkan si anak cewek ini
sebagai anak bungsu. Dia dijaga oleh 4 kakaknya yang cowok-cowok itu. Dan 4 kakaknya itu mau mengatakan, "Hei, jangan berani-beraninya menggoda adik kami ini ya, ini kami jaga beneran." Nah, ciri khas anak bungsu adalah dia menyesuaikan diri dengan situasi di dalam keluarganya. Dia menyesuaikan diri, kondisi kakak-kakaknya seperti apa. Dan ketika dia sudah di luar rumah, kecenderungan itu terulang. Dia menyesuaikan diri dengan situasi yang dia ada di dalam. Dia bukan mencoba sesuatu yang baru. Dia bukannya membentuk sesuatu yang baru. Dia menyesuaikan. Kalau si bungsu ini anak laki-laki, dan si bungsu ini dipandang sebagai bayi oleh orang tuanya, oleh kakak-kakaknya, ini sering terjadi, teman-teman. Dampaknya adalah si anak bungsu laki-laki ini nantinya akan kesulitan menyesuaikan diri dengan dunia laki-laki yang keras. Dan nantinya dia jadi pribadi yang katakanlah agak lembek, gitu. Maka lebih dekat dengan perempuan karena dia terbiasa dimanja. Dunia laki-laki itu dunia yang lebih kurang afektif, kurang hangat ya, keras, omongannya keras, kadang-kadang ya ada kontak-kontak fisik gitu. Kalau si bungsu ini perempuan dan diperlakukan sebagai anak yang selalu dijaga, kemungkinan besar si bungsu ini kalau sudah dewasa, dia terbiasa mengandalkan orang lain untuk menyelesaikan masalah-masalah pribadinya. Apakah ini benar? Silahkan Anda mengecek. Ciri khas ke-9, anak bungsu seringkali merasa dirinya istimewa karena banyak perhatian dari kakak-kakaknya, karena banyak perlindungan dari orang tuanya, maka dia kebentuk dalam dirinya kecenderungan aku ini orang yang istimewa. Maka dampaknya cenderung mudah memaafkan, kurang bertanggung jawab, pengen bebas ke sana kemari. Dan dia tanpa banyak minta persetujuan, tanpa banyak mendiskusikan, ya dia menjalankan apa yang dia putuskan, yang menurut dia paling baik. Dan terakhir, ciri khas ke-10 di halaman 102 ditulis di sana. Anak bungsu biasanya pandai berbicara dengan daya tarik yang memukau, suka memperdaya atau membuat orang lain terpesona dengan cara bicara yang meyakinkan, menarik perhatian dengan cerita yang lucu-lucu, ingin terkenal, suka bergaul dengan banyak orang. Apakah Lucina, Elsie, Pak Tandi, Pak Kris, Herliana menemukan kebenaran ciri khas ke-10 ini? Silahkan Anda mengeceknya. Ini kabar yang amat inspiratif untuk anak-anak bungsu, ya. Karena apa? Karena orang yang terkenal ini bernama Thomas Alva Edison, penemu lampu listrik, adalah anak bungsu. Yang dikatakan oleh Romo Kastowo di halaman 100 dan 101 adalah seringkali anak bungsu itu dalam hidupnya kelak itu bisa membuat lompatan besar. Anak-anak bungsu itu bisa menemukan sesuatu yang baru yang bisa merubah situasi.
Apakah Anda menemukan ciri khas ini dalam diri anak-anak bungsu di sekitar Anda? Berikut ini ada 8 petunjuk yang perlu diperhatikan kalau mau mendidik anak bungsu atau kalau Anda mau berelasi, bekerja sama dengan anak-anak bungsu. Nah, kita sedang melihat sebuah gambar yang menarik. Gambar sebuah keluarga umum yang mempunyai anak bungsu. Sebetulnya anak bungsu ini sudah dewasa, tetapi si anak bungsu ini diperlakukan sebagai bayi. Kakak-kakaknya, ayah ibunya memperlakukan anak bungsu yang sudah dewasa ini seperti bayi. Nah, persis disinilah kesalahan memperlakukan anak bungsu. Maka kita cek petunjuk pertama, saran. Kalau anak bungsu ini sudah dewasa, wahai anak bungsu, dan wahai teman-teman dekat anak bungsu, mari kita mengingatkan kepada anak-anak bungsu lagi. Woi, kamu ini sudah tua, jangan jadi seperti bayi lagi. Ayo bertanggung jawab. Poin pertama. Poin kedua, biasanya anak bungsu itu hidupnya kurang teratur. Menata barangnya tidak pernah pakai taruh, pakai letakkan di sana. Pengen sesuatu baru bingung mencari. Kalau anak bungsu mempunyai kecenderungan seperti ini, disarankan agar anak bungsu membiasakan diri secara sistematis teratur menata. Ciri khas ketiga, biasanya anak bungsu itu pandai bergaul, lincah dalam berelasi dengan orang ini, orang itu, dan sebagainya. Kalau betul anak-anak bungsu ini mempunyai bakat seperti ini, bakat ini baik, maka perlu dipelihara, dikembangkan, dan dipakai untuk tujuan-tujuan yang baik. Petunjuk keempat, anak bungsu kadang-kadang egonya tinggi. Karena itu untuk mengimbanginya, anak-anak bungsu atau orang tua yang mempunyai anak bungsu perlu secara rutin mengajak mereka untuk berbagi kepada orang lain. Anak bungsu mempunyai kecenderungan menyalahkan orang lain. Teman-teman, kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan, cermati. Pimpinanmu itu anak sulung, anak tengah, atau anak bungsu. Kalau pimpinanmu anak bungsu, cermati petunjuk kelima ini. Anak bungsu cenderung menyalahkan orang lain. Karena itu, kalau kecenderungan ini ada, anak-anak bungsu perlu dibantu ya untuk menyadari, mengakui kesalahannya dan mencoba tidak menyalahkan orang lain. Petunjuk keenam, anak bungsu mempunyai kemampuan, talenta biasanya tampil dan membuat orang lain itu terkesan. Saran, anak-anak bungsu ini cocok untuk tugas sebagai di front office gitu ya, di depan yang menyapa, atau bagian marketing yang membuat orang tertarik, atau bagian pendek kata menjadi orang-orang yang harus berelasi dengan banyak orang dengan aneka macam ragam latar belakang. Posisi ini cocok untuk anak bungsu yang punya bakat tampil mempesona bagi banyak orang. Petunjuk ketujuh, anak bungsu
karena bayi di dalam keluarganya hampir selalu menjadi pusat perhatian. Maka anak yang menjadi pusat perhatian ini perlu dibantu untuk memperhatikan orang lain juga. Petunjuk ke-8. Kalau anak bungsu ini masih lajang dan mulai mendekati remaja dewasa, ini saya tertarik dengan petunjuk nomor 8 ini. Karena anak bungsu diminta untuk berelasi dengan anak-anak sulung. Mengapa? Supaya sisi kesulungan anak bungsu ini tumbuh. Sisi kesulungan itu artinya bertanggung jawab, memimpin, memelihara, mendengarkan, memberi perhatian. Kalau anak bungsu banyak berelasi dengan anak sulung dan belajar tentang kesulungan, nantinya dia akan lebih siap untuk masuk ke usia pernikahan. Karena ya calon suami itu bukan ayah, calon istri itu bukan ibu, atau bukan kakak-kakak yang akan merawat. Sebagai suami, sebagai istri, anak-anak bungsu ini pun akan dituntut untuk memberi perhatian. Oke, itu semua tadi teman-teman ciri-ciri khas anak bungsu, petunjuk-petunjuk untuk menemani, mendidik, mengembangkan anak bungsu. Di bagian ini saya menyumbang poin-poin refleksi tentang anak bungsu. Yang pertama, anak bungsu semestinya terus-menerus menyadari bahwa dia sudah, sedang, dan akan terus mendapat perhatian dari keluarganya. Kucing saja diberi perhatian oleh keluarga. Anjing saja diberi perhatian, apalagi anak bungsu. Maka cukuplah perhatian yang lebih dari cukup itu dari keluarga. Dan please terus-menerus mencermati ide, keinginan untuk cari perhatian di dalam komunitas, di tempat bekerja, di tempat manapun. Karena sudah mendapatkan banyak di keluarga. Yang kedua, anak bungsu, apalagi kalau sudah dewasa, apalagi kalau sudah mempunyai pasangan hidup dan anak-anak, perlu mengecek hasratnya untuk bebas menentukan apa saja. Perlu mencermati hasratnya untuk berpetualang. Tidak berarti tidak boleh berpetualang, tetapi cermati karena ada orang-orang lain yang harus saya perhatikan. Yang ketiga, betapa penting bagi anak bungsu untuk lebih banyak belajar. Menjadi suami, menjadi bapak itu bagaimana sih? Menjadi istri, menjadi ibu itu bagaimana sih? Supaya lebih siap ketika nanti Anda, si anak bungsu ini, diberi anak-anak. Kalau tidak pernah belajar, anak-anak bungsu akan kesulitan menemani anak-anaknya. Yang keempat, wahai anak bungsu yang mempunyai bakat menarik perhatian orang sehingga orang-orang mendengarkan Anda. Mari gunakan bakat ini untuk kepentingan-kepentingan yang baik, bukan untuk kepentingan-kepentingan ego pribadi. Dan yang terakhir, sangatlah mulia kalau saatnya tiba dan si bungsu ini masih tetap sehat, masih tetap kuat, balik memberi perhatian pada orang tua, kakak-kakak,
yang semakin menua. Dulu si anak bungsu ini menjadi bayi, dan ketika sudah menjadi dewasa, maka si bayi ini harus menjadi ayah, ibu, kakak. Semakin menua dan semakin lemah. Teman-teman, ini poin-poin penting tentang anak bungsu. Saya cukupkan sekian dulu. Mari kita break sejenak untuk mengendapkan beberapa hal tadi. Apakah ada di antara kita yang hadir di webinar ini anak tunggal? Apakah ada di antara Anda yang mempunyai anak tunggal? Semoga kalau ada yang anak tunggal dan mempunyai anak tunggal, bagian ini membantu Anda untuk semakin mengenal lebih baik tentang anak tunggal ini. Saya senang menemukan gambar ini, gambar tentang anak tunggal yang oke, terima kasih. Anda beberapa sudah menunjukkan informasi anak tunggal di antara kita. Gambar ini menarik perhatian saya karena anak tunggal itu eh, tidak punya teman dalam rumahnya, tidak ada saudara kandung. Maka gambar ini mau mengatakan, teman-teman, kecenderungan anak tunggal salah satunya adalah dia banyak melakukan imajinasi atau fantasi atau berangan-angan. Dia bermain badminton dengan bayangannya sendiri. Ini menarik sekali. Anak tunggal cenderung lebih asyik dengan dirinya sendiri, memiliki harga diri yang lebih besar, lebih kuat ketimbang anak sulung. Dan dorongannya untuk menguasai orang lain itu tidak sekuat anak sulung. Anak sulung itu biasanya mempunyai kecenderungan untuk mengatur adik-adiknya supaya tertib, nggak membuat kegaduhan. Kalau sudah dewasa sebagai pemimpin, anak sulung itu cenderung mengatur. Tidak salah, ini hanya mau mengatakan
kecenderungan anak sulung ini tidak ada dalam diri anak tunggal, atau kalaupun ada tidak kuat. Anak tunggal cenderung tidak takut pada atasan, pada pimpinan, karena dia sudah terbiasa dekat dengan ayahnya, ibunya. Hubungan tiga orang ini, ayah, ibu, anak, karena hanya satu anak, menjadi sangat intensif, sangat dekat. Dan ini menjadi pola ketika anak tunggal di sekolah, di tempat kerja, di komunitas, dengan figur-figur pimpinan, dia merasa dekat seperti dia dekat dengan orang tuanya. Anak tunggal itu cenderung menuntut banyak dari hidup ini karena dia tidak punya saingan dan cukup menonjol di sekolah. Saya kenal beberapa anak tunggal, kenal dengan sangat baik, dan saya melihat ini benar. Banyak anak tunggal itu berprestasi di sekolahnya dan perfeksionis, ingin semuanya sempurna, pelajarannya, keterampilannya, kemampuannya, dia ingin semuanya sempurna. Mungkin karena tidak melihat saingan yang lainnya, sehingga dia ingin menjadi semuanya itu terbaik. Dan anak tunggal cenderung tidak suka bermain dengan anak-anak lain. Pada waktu remaja, dia bersikap seperti orang dewasa, lebih tua ketimbang usianya. Ketika dewasa, muda, dia fasih berbicara. Tidak ada kesulitan, tidak ada kegagapan, kegalauan, dia lancar. Nah, ini yang menarik, ketika dewasa 40 tahun ke atas, cenderung tidak banyak berbicara. Benarkah ini? Silahkan Anda cek. Jika orang tua yang mempunyai anaknya itu tunggal dan dia cenderung ingin mengontrol anaknya, membatasi pergaulannya supaya terpantau terus, kemungkinan besar dampaknya pada anak tunggal yang dimasukkan dalam toples untuk diamati terus menjadi anak yang kesepian, bingung, mudah takut, dan lari ke dunia angan-angan. Karena dia tidak bisa pergi, maka hanya bisa berfantasi, berimajinasi. Apakah demikian? Wahai anak-anak tunggal, bisa mengecek. Anak tunggal cenderung tidak rela bekerja sama bersama orang lain. Dia menghindari sentuhan-sentuhan badani dan dia menyimpan perasaannya sendiri. Cerita hanya kepada orang-orang yang sangat terbatas. Mungkin hanya ibunya, mungkin hanya sohibnya, atau mungkin malah tidak ada sama sekali. Dia keep sendiri. Banyak anak-anak tunggal yang mencapai prestasi tinggi. Saya memilih salah satu contohnya adalah Maria Sharapova. Perempuan anak tunggal dari Rusia, sukses di bidang tenis, sempat menjadi juara di beberapa turnamen Grand Slam. Sekarang dia sudah pensiun, dan saya tertarik dengan ungkapan anak-anak tunggal seringkali digolongkan menjadi penyendiri, egois, nggak mau bergaul. Tetapi sebetulnya menurut halaman 107, sebetulnya anak-anak tunggal ini bukannya egois, tetapi sesungguhnya mereka terbiasa kerja sendiri. Terbiasa tidak ada orang lain yang dekat dengan dia. Terbiasa sejak kecil melakukan ini itu sendiri. Ya paling dengan ibunya atau ayahnya. Dia tidak terbiasa bersama banyak orang.
Maka kalau kita terlalu mudah menilai anak-anak tunggal itu antisosial, kita mesti lebih teliti lagi. Karena seringkali seperti ditulis di slide ini, mereka sebetulnya terbiasa kerja sendiri, bukan antisosial. Anak tunggal yang berelasi dekat dengan orang tuanya biasanya berelasi dekat dengan gurunya, pemimpinnya, tidak punya halangan untuk berelasi lintas generasi, apalagi yang lebih tua. Kalau orang tua yang mempunyai anak tunggal dan anak tunggalnya ini potensi akademiknya tinggi, talenta-talentanya banyak, hati-hatilah karena kalau terlalu banyak tuntutan, ekspektasi, target, bisa jadi tuntutan, harapan dari orang tua itu bisa membuat anak tunggal kita tercinta menjadi tertekan. Kalau tidak bisa memenuhi harapan, lalu dia mudah merasa gagal. Maka harus mencermati ekspektasi yang diberikan kepada anak tunggal. Anak tunggal itu tidak terbiasa bergaul dengan orang lain, kesulitan membawakan diri dalam kelompok, maka kadang-kadang dia mudah sakit kalau mengalami pergantian situasi. Teman-teman, cermati gambarnya. Ya, cermati gambarnya. Ini anak tunggal yang diladeni oleh ibunya untuk urusan semuanya. Menyisir rambut ibunya, pekerjaan rumah ibunya, memotret ibunya. Semuanya diurus oleh ibunya. Nah, ketika anak ini berada di kelompok teman-temannya dan dia tidak terbiasa melakukan banyak hal sendirian, dia mengalami kekagetan. Apalagi kalau lalu dibully oleh teman-temannya. Ini yang menyebabkan tertulis di situ anak tunggal mempunyai kecenderungan mudah sakit kalau mengalami pergantian-pergantian suasana hidupnya. Anak tunggal cenderung merasa paling nyaman jika dia merasa kalau dia berada sendirian. Ada teman-temannya yang sama-sama bermain pasir, tapi dia cenderung memilih bermain sendiri. Bukan karena tidak suka bekerja sama bermain dengan teman-teman, tapi karena ini tadi sudah dikatakan dia memang terbiasa sendirian. Berikutnya, setelah kita mencoba mengetahui ciri-ciri khas anak tunggal, ini ada 4 nasihat untuk anak-anak tunggal. 1. Anak-anak tunggal, apalagi kalau anak ini mempunyai bakat-bakat yang banyak, maka hati-hatilah untuk menerima terlalu banyak tugas, kewajiban, pekerjaan, apalagi kalau sudah berhutang budi. Biasanya dia akan menuntut dirinya tinggi. Hati-hatilah, jangan menuntut diri terlalu banyak. Kita sedang melihat gambar yang lucu. Laki-laki anak tunggal berbaju biru itu mendorong dirinya sedemikian kuat untuk ayo capailah mimpi-mimpimu. Seringkali bukan mimpi-mimpi dia, tetapi mimpi-mimpi orang lain, terutama orang tuanya yang ditanamkan pada dirinya. Cermati hal ini baik-baik. Yang kedua, kalau yang pertama tadi terjadi, ada banyak hal yang harus dia kerjakan sampai dia kesulitan menemukan waktu untuk pribadi, maka nasihat kedua ini penting. Lebih santai, menikmati hidup. Tapi juga sebaliknya, kalau yang pertama
orang ini, anak tunggal ini terlalu santai, males-malesan, kurang berprestasi, kurang menuntut diri, maka nasihat kedua ini tidak berguna. Justru sebaliknya, harus dituntut lebih banyak. Kalau anak tunggal ini jadi berkembang menjadi anak yang malas, pribadi yang kurang produktif, harus menuntut kebalikannya. Nasihat ketiga, anak tunggal biasanya lebih suka bergaul dengan sesama yang lebih muda atau lebih tua. Mengapa? Kemungkinan karena dia butuh adik, kemungkinan dia butuh kakak, dia tidak butuh teman yang selevel. Secara naluriah, dia butuh kakak dan adik. Maka tidak salah kalau saya merasa, iya, saya diingatkan ini benar ya. Anak-anak tunggal itu memang saya melihat beberapa berelasinya dengan orang-orang yang lebih tua atau lebih muda. Nasihat keempat, anak tunggal seringkali keras kepala ya karena tidak ada saingan dan mementingkan diri sendiri. Ya karena dia tidak punya saudara kandung, semua perhatiannya untuk dia, maka sangat mungkin terjadi dia menjadi egois, mikir dirinya. Kalau ini benar, maka anak tunggal perlu mengurangi keegoisannya. Dia perlu keluar dari dirinya sendiri, memberi perhatian pada orang lain. Oke, kita sudah melihat beberapa ciri khas anak tunggal. Silakan teman-teman yang anak tunggal, yang mempunyai anak tunggal mengecek. Kita sudah melihat beberapa saran, dan kali ini saya menyumbang beberapa poin refleksi yang bisa kita pelajari dari anak-anak tunggal. Yang pertama, berbahagialah anak tunggal karena aliran perhatian orang tuamu dari ayah, dari ibu, melulu mengarah pada satu anak ini. Ibarat gelas, ibarat ember, ibarat toples, ember toples ini penuh dengan air. Bersyukurlah, wahai kalian anak tunggal. Tetapi, mari, menurut saya tugas pokok anak tunggal adalah berbagi kasih. Karena Anda sudah mendapat banyak, maka alangkah baiknya untuk menyadari bahwa tugas pokok dari Allah untuk anak-anak tunggal adalah membagikan kasih yang dia dapatkan berlimpah-limpah dari orang tuanya ke orang lain, khususnya teman-temannya, orang-orang yang kurang diperhatikan. Maka anak-anak tunggal itu mempunyai energi besar, ibarat ember yang penuh dengan air, maka perlu berbagi air kepada ember-ember yang tidak terisi air dengan penuh. Ini tugas pokok dari Allah untuk anak-anak tunggal, menurut saya. Yang ketiga, teman-teman yang terkasih, saya belajar sesuatu yang sangat penting dari anak tunggal, yaitu kemampuan menjalani hidup ini sendirian. Apalagi misalnya seperti saya begini, kemampuan untuk hidup sendirian, tidak sedih, tetap produktif, tetap bisa melayani banyak orang, itu penting. Supaya tidak berhenti menuntut selalu ada orang yang menemani. Wahai engkau, ayah ibu,
ibu, suami, istri, memang Anda punya teman hidup. Tetapi entah kapan, atau mungkin sudah terjadi, Anda akan sendirian karena pasangan hidupmu dipanggil oleh dia yang punya. Anak-anakmu sudah pergi semua dari rumah. Mau tidak mau, Anda harus sendirian. Nah, tentang sendirian ini, anak-anak tunggal punya pengalaman banyak. Yang keempat, memang sendirian itu sangat penting, tetapi yang penting lainnya adalah kemampuan bersosialisasi dengan teman sebaya, bermain, belajar, bekerja, jalan-jalan bersama teman-teman sebaya. Karena apa? Ini sangat penting dan selalu dibutuhkan di setiap jenjang kehidupan. Ketika masih anak, butuh teman sebaya. Ketika remaja, butuh teman sebaya. Sampai ketika saya sudah lansia, menurut saya tetap butuh teman sebaya sesama lansia. Keterampilan bersosialisasi dengan teman sebaya sangat penting dikembangkan oleh anak-anak tunggal. Dan ini refleksi saya yang terakhir. Mari mengupayakan sedemikian rupa supaya anak-anak tunggal itu tidak terbebani oleh harapan-harapan, target-target orang tua. Ekspektasi, target, tuntutan itu perlu secukupnya. Tetapi ketika ekspektasinya ini terlalu banyak, terlalu berat, bisa berdampak seperti yang ada di dalam gambar. Anak terbebani. Teman-temanku yang terkasih, ini sumbangan saya tentang anak tunggal. Tentu tidak optimal dan masih banyak yang pasti masih bisa disampaikan. Saya kira ini cukup untuk sementara. Mari kita hening sejenak untuk mencoba mengendapkan beberapa hal. Sampailah kita ke bagian yang sangat menarik ini, anak kembar. Adakah di antara kita yang anak kembar atau punya anak kembar? Adakah?
Oke, anak kembar. Teman-teman saya baru tahu. Oke, Tati M. Sahya. Oh, kamu punya anak kembar ya? Wow. Oke, oh ternyata cukup banyak. Lanita, Agatha Nini. Wow, bagus, bagus. Semoga webinar kali ini yang bagian anak kembar berguna untuk Anda semua ya. Anda yang punya anak-anak kembar, atau ya silahkan nanti kalau Anda mau memberi tanggapan-tanggapan secara tertulis, saya akan senang sekali mendapat tanggapan Anda. Ketika menyiapkan presentasi ini, saya baru tahu bahwa ya semakin detail. Ada anak kembar yang kembar satu telur. Ini biasanya em, jenis kelaminnya sama dan secara fisik mirip ya, 11-12 atau 11-11,5. Sementara ada jenis kembar lain, kembar dua telur. Jadi kembar tetapi beda jenis kelamin dan mungkin wajahnya, tubuhnya tidak sangat-sangat mirip. Jadi ada paling tidak ada dua jenis anak kembar. Woi, ini ada anak kembar satu telur tapi beda jenis kelamin. Oke, saya masih harus mengupgrade pengetahuan tentang anak kembar. Baik, kembar satu telur itu biasanya gennya sama, golongan darahnya sama, tapi tinggi dan berat badan bisa berbeda. Satu jenis kelamin, walaupun tadi dari Tatia saya mengatakan satu telur tetapi beda jenis kelamin. Oke, terima kasih banyak atas informasinya. Sementara kalau kembar dari dua telur itu bisa berbeda jenis kelamin, cowok cewek, wajahnya mirip, dan bisa berbeda warna kulitnya. Yang satu agak terang, yang satu agak gelap. Perkembangan anak kembar satu telur dan dua telur cukup berbeda. Kita sedang melihat anak kembar yang identik ya, satu telur, cowok semua, wajahnya mirip sekali. Bentuk mulutnya mirip, bentuk dagunya mirip, hidungnya mirip, matanya mirip. Rambutnya saja yang agak berbeda ya. Nah, di usia 4 tahun pertama, anak kembar satu telur agak lamban menumbuhkan kesadaran dirinya. Aku Tono, dia Tony, itu agak lamban ketimbang anak kembar dua telur. Pola hidup anak kembar. Teman-teman, saya senang menemukan gambar ini ya. Karena gambar ini mengatakan ini anak kembar identik, laki-laki semua, wajahnya sangat mirip, dagunya, senyumnya, hidungnya, matanya, alisnya, rambutnya yang berbeda total ya. Dan saya memberi tanggapan perbedaan jenis rambut ini menunjukkan pola hidup anak kembar berbeda total. Yang satu berambut alamiah, yang satu rambutnya dibuat pang dan dicat biru. Anak kembar satu telur laki-laki justru seringkali mengalami persaingan. Wow, untuk saya ini sesuatu yang sangat menarik. Kembar sama, ternyata di dalamnya ada persaingan. Anak kembar satu telur laki-laki mempunyai tugas rangkap. Yang pertama, dia harus memutus ya relasi dengan orang tuanya lewat usus itu diputus itu. Itu tentu semua orang mengalami, tetapi anak kembar mengalami hal yang kedua, yaitu
Setelah sekian lama bersama, mirip gitu, suatu ketika salah satu harus menikah atau masuk biara, ini harus mengalami berpisah. Tentu ini sesuatu yang tidak mudah bagi anak kembar. Pendidikan untuk anak kembar tentu saja tidak mudah mendidik anak kembar ini. Menjadi anak kembar itu tidak mudah. Mendidik anak kembar juga tidak mudah. Saya tidak kembar, senang melihat anak kembar itu saya senang. Kok bisa ya? Orang kok mirip gitu. Saya seringkali masih terpesona kalau melihat ketemu dengan anak kembar itu. Tetapi saya tidak, saya bisa membayangkan orang tua yang punya anak kembar pasti kesulitan, tidak mudah, banyak tantangannya. Dan ini usulan-usulan. Kalau Anda mempunyai anak kembar, alangkah baiknya tidak memakai kata kalian berdua. Mengapa? Karena anak-anak kembar ini butuh dibantu untuk menyadari dirinya masing-masing itu berbeda. Satu Ana, satu Ani, satu Tono, satu Toni. Anak-anak kembar bisa jadi yang satu menggunakan tangan kanan sebagai tangan dominan, dan yang satu kembarannya sangat mungkin mempunyai tangan kiri sebagai tangan dominan. Menurut saya, kalau ini terjadi, saran yang tertulis di slide ini sangat penting. Wahai orang tua, wahai para pendidik yang mempunyai anak-anak kembar, dan terutama ketika anak ini mempunyai tangan kiri sebagai tangan dominan, tertulis di situ sebaiknya tidak mencoba mengubah pemakaian tangan kiri yang dominan, dipaksa menggunakan tangan kanan yang dominan. Ternyata ini sangat penting. Biarkan anak secara alamiah bertangan kiri dominan, mengembangkan kemampuannya dengan tangan kiri. Memaksa anak yang kidal menggunakan tangan kanannya akan membuat dia terluka cukup parah secara afeksi, secara kejiwaan. Perkembangan kepribadian anak-anak kembar. Anak kembar satu telur sangat mirip. Fisiknya mirip, perangainya mirip, sifatnya mirip. Dan kemungkinan di bulan-bulan pertama hanya berbeda sidik jarinya. Yang lain-lain nyaris sama. Apakah betul demikian? Wahai orang tua yang punya anak kembar yang lebih tahu, silakan bisa mengecek. Anak kembar dua telur seringkali mengalami perkembangan yang sejajar. Nah, ini tahap yang sangat penting dalam diri anak-anak kembar. Saya mengusulkan orang tua, para pendidik, membantu proses ini terjadi, yaitu proses penyadaran diri bahwa masing-masing anak kembar ini unik, berbeda, istimewa, spesifik. Di sekitar usia 2 tahun, anak kembar biasanya mulai melihat bayangannya di kaca dan lalu dia menyadari dia unik. Dia berbeda dengan kembarannya. Tentu saja diharapkan makin bertambah usia, bertambahlah kemampuan penyadaran diri sebagai pribadi yang unik. Memang dalam diri anak kembar kalau dicermati ya rambutnya sama-sama kriwil, warna kulitnya sama-sama coklat manis,
mata, mulut, hidung mirip-mirip. Tetapi kalau kita cermati karakternya, wataknya, pribadinya, pasti akan berbeda. Yang satu lebih berani, yang satu lebih berhati-hati, yang satu lebih bergaya, yang satu lebih pendiam. Ya, pasti ada karakter-karakter titik-titik yang berbeda seperti ini. Penentu jenis kepribadian apakah ekstrovert ataukah introvert, apakah pemberani, apakah pendiam. Pertama, genetis. Kedua, lingkungan keluarganya. Kalau keluarganya rame, heboh, ya kehebohan, keramaian, suasana keluarga itu akan mempengaruhi anak-anaknya jadi pribadi yang lebih periang, heboh gitu. Tapi sebaliknya kalau keluarganya banyak antengnya, banyak diamnya, jarang ada bercanda dan sebagainya, ya kemungkinan anak-anak ini akan menjadi mirip dengan suasana keluarga itu. Dan yang tidak kalah penting perannya adalah pengalaman pribadi masing-masing anak kembar ini. Dan disinilah persis pembeda. Ada anak kembar yang satu mengalami misalnya kecopetan misalnya. Nah, pengalaman pribadi si A, kembarannya si B yang kecopetan ini akan membentuk dirinya. Sementara kembarannya si B tidak mengalami kecopetan, maka ya tidak terbentuk. Nomor 3 ini sungguh sangat penting. Pengalaman pribadi itu mewarnai kepribadian. 4 tahun pertama biasanya masih kurang lebih sama. Yang satu ke kiri, yang lain ke kiri, yang satu ke kanan, yang lain ikut ke kanan gitu. 4 tahun pertama. Sesudah itu mulailah istilah saya individuasi. Keunikan pribadinya mulai muncul. Dan saya kira yang namanya orang tua, saudara-saudari kandung, sekolah perlu mendukung proses individuasi ini. Supaya Tono dan Tony sungguh-sungguh menunjukkan perbedaan. Ini tadi yang sudah kita lihat bersama ya teman-teman, ada persaingan. Ternyata saya tertarik pada poin ini. Ternyata dalam diri anak yang dari segala macam hal itu 11-12 sangat mirip, ada nuansa persaingan ini. Sebaiknya bagaimana sekolah untuk anak-anak kembar ini? Menurut ahli, menurut penelitian, tidak ada rumus yang pasti. Bisa anak-anak ini sekolah di sekolah yang sama, di kelas yang sama. Bisa. Atau di sekolah yang berbeda, di sekolah yang sama tapi beda kelas, bisa. Tidak ada rumus pasti harus berbeda atau harus sama. Tergantung situasi. Nah, ini usulan yang menarik menurut saya di halaman 124. Teman-teman, cermati gambarnya sebentar. Ini anak-anak kembar di satu sekolah ya, seragamnya sama. Mirip seragam SD atau TK Tarakanita ya, biru. Anak-anak kembar di sekolah yang sama. Nah, sebaiknya anak-anak kembar ini disekolahkan di tempat yang berbeda kalau ya, kalau anak-anaknya menunjukkan gejala-gejala berikut ini, sebaiknya jangan satu sekolah, tetapi sekolahnya berbeda. Satu, kalau anak yang satu jauh lebih menonjol ketimbang yang satunya. Yang satu cepat, yang satu lambat. Maka kalau kondisi ini terjadi, kata buku ini halaman 124, sebaiknya dua anak ini sekolahnya dipisah.
Dua, yang satu mempengaruhi yang lain. Yang satu beli es, yang lain harus beli es. Yang satu pakai baju merah, yang lain dipaksa harus pakai baju merah. Kalau situasi ini terjadi, maka sebaiknya sekolah untuk yang kembar ini terpisah. Kalau anak kembar itu, wah, berkompetisi menunjukkan siapa paling pintar, di antara mereka bertarung, berkompetisi ketat. Kalau ini terjadi, sebaiknya anak kembar ini sekolahnya dipisah. Kalau yang satu selalu menjawab untuk yang lainnya, atau bergantian, tapi yang untuk yang lainnya. Menurut kamu, Ani, bagaimana? Menurut saya, Ani dan Ana, menurut kami, jawabannya adalah 5. Kalau situasinya begitu, maka anak kembar ini sekolahnya sebaiknya dipisah. Dan kalau yang terakhir, kalau jelas-jelas salah satu anak kembar ini aku ingin pisah dari dia, tentu ini akan menjadi petunjuk jelas. Oke ya, teman-teman. Ini poin lain lagi, proses menjadari diri sendiri sebagai pribadi. Ini sangat penting, kita perlu mendukung sedini mungkin, sekuat mungkin, agar anak-anak kembar ini dibantu semakin sadar dirinya berbeda dengan kembarannya. Aku adalah aku bukan dia. Nah, saya juga baru tahu ini. Ada 3 hal menarik, teman-teman. Ternyata dalam diri anak kembar itu ada 3 kemungkinan ini. Relasi yang simbiosis. Jadi ini saling gitu ya. Contohnya saja, pakaian harus sama. Dari kecil sampai dewasa. Setelah dewasa pun si kembar ini merasa harus berbaju sama. Nah, kalau kembar mempunyai ciri khas macam itu, artinya kembar ini relasi simbiosisnya kuat. Tidak selalu seperti itu. Sisi yang lain bertentangan dengan itu adalah relasi saling menolak. Jadi ada 2 anak kembar ternyata mempunyai kecenderungan yang warna biru ini kuat. Artinya dia tidak mau pakaiannya sama dengan kembarannya. Dia ingin berbeda. Dia ingin menunjukkan aku berbeda dengan dia. Karena publik, bahkan keluarga, ingin terus membuat mereka tuh sama. Bajunya sama, sepatunya sama, tasnya sama, pacarnya sama. Oh, enggak mungkin ya kalau pacarnya sama. Ternyata ada kecenderungan ini. Maka kalau ada anak-anak kembar yang menunjukkan relasi saling menolak, ya kita harus paham. Ada anak-anak kembar yang punya nuansa relasi seimbang. Baju sama, oke. Baju tidak sama, oke. Ya, teman-teman, saya kira ini untuk saya sendiri ini sangat menarik ya. Ada 3 tipe relasi dalam diri anak-anak kembar. Baik, teman-teman, sekarang masuk di bagian apa refleksi saya atau saya nyumbang refleksi apa tentang anak-anak kembar ini. Semoga ini berguna untuk Anda yang anak kembar atau Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak kembar atau saudara kembar. 1, kalau saya membayangkan jadi anak kembar ya teman-teman, saya itu akan melihat Allah itu sedemikian istimewa pada saya. Karena Allah menyediakan teman perjalanan hidupku itu
plek ketiplek 11-12 dengan saya. Lahir itu saya sudah punya teman yang, aduh, mirip dengan saya. Saya membacanya, Allah sangat baik, memberi teman berupa kembaran saya. Refleksi pertama. Refleksi kedua, tugas pokok. Ingat ya, kali ungkapan tugas pokok. Atau tadi itu, panggilan ilahi. Anak kembar adalah menjadi dirinya sendiri yang unik. Dengan kata lain, dengan bahasa negatif, jangan bersembunyi dalam kembaran menjadi dirimu sendiri. Dan menemani saudara kembarku untuk menemukan dirinya yang unik juga. Baju tidak harus selalu sama. Potongan rambut boleh berbeda. Pilihan hidup boleh berbeda. Tugas pokok anak kembar adalah menjadi dirinya yang unik, berbeda dengan kembaran. Yang ketiga, betapa sulitnya ya teman-teman saya membayangkan anak-anak kembar ini menjadi dirinya sendiri karena orang paling dekat hidupnya itu mirip dengan dia, wajahnya, bodinya, bahkan mungkin sifatnya, suaranya mirip. Lah bagaimana saya bisa menjadi pribadi yang unik? Sulit sekali. Maka saya sendiri merasa bersyukur bukan anak kembar, sehingga saya tidak kesulitan menemukan kepribadian saya yang unik. Tapi wahai anak kembar, teruslah berjuang agar Anda menemukan keunikanmu sebagai panggilan Allah untukmu. Dan yang keempat, anak-anak kembar ini mengingatkan kita, mengingatkan saya bahwa kita masing-masing diberi teman-teman seperjalanan. Saya sebagai anak bukan kembar, menemukan waktu TK ada teman perjalanan yang dekat. Lalu ketika lulus TK pindah SD, dia di SD lain, saya nemu teman yang lain lagi. SMP saya nemu lagi. Terus sampai sekarang. Poin pentingnya adalah kita di setiap tahap diundang, eh, diberi teman seperjalanan. Dan diundang menjadi teman seperjalanan bagi orang lain. Dan yang kelima, anak kembar itu sering bertengkar. Siapa yang paling tua? Apakah yang dilahirkan duluan itu paling tua? Ada tradisi yang mengatakan begitu, yang lahir duluan itu paling tua. Tetapi ada tradisi kebalikannya. Yang lahir duluan itu anak bungsu, atau anak yang lebih muda. Wahai anak-anak kembar, sudahlah jangan meributkan siapa yang paling tua. Yang lebih penting diributkan adalah bagaimana saya, Anda bisa menjadi lebih berguna bagi sesama. Teman-teman, Anda mencermati latar belakang foto-foto ini tadi enggak? Sama loh. Artinya apa? Artinya tempat foto ini memang merupakan sebuah sekolah di Amerika yang memang memberi ruang sangat terbuka untuk anak-anak kembar. Jadi kalau kita datang ke sekolah ini, kita akan ketemu dengan banyak anak-anak kembar. Tentu akan sangat, wow, kok wajahnya mirip semua gitu. Tetapi bagi saya yang lebih mengagetkan adalah anak laki-laki kembar menikah dengan anak perempuan kembar juga. Dan ya, ada aja di dunia ini seperti ini. Oke, teman-teman, cukup sekian dulu untuk bagian anak kembar. Semoga ada beberapa poin yang bisa kita pelajari. Mari kita mengendapkan sejenak.
teman-teman sekalian, ternyata belum selesai. Ya, ada kalau Anda cermati, Anda yang punya buku Keluargaku Tanah Tumbuhku ada di depanmu, cobalah Anda buka halaman 129. Ya, halaman 129 di situ ada informasi yang menarik. Dan informasi itu terkait dengan 5 tips, 5 usulan langkah konkret dari Romo Kastowo untuk pasangan suami istri yang setelah pernikahan beberapa tahun tetap belum mendapatkan anak. Ada tips yang diberikan oleh Romo Kastowo. Tipsnya apa saja? Yang pertama, silahkan menerima sakramen pengampunan dosa. Datang ke Romo, masing-masing mengaku dosa, dan alangkah baiknya kalau antar Anda sebagai suami istri juga saling mengakui kesalahan, kedosaan, kerapuhan. Yang pertama. Yang kedua, pasangan suami istri ini alangkah baiknya sesering mungkin menerima sakramen Ekaristi, ikut misa, menerima komuni. Yang ketiga, nah ini mulai demanding, agak agak tidak mudah ini. Yang ketiga, mendoakan jalan salib. Anda bisa mendoakannya di gereja, bisa kalau tidak mau repot, atau di tempat ziarah, misalnya seperti di Sendang Sono. Bukunya ada di Puji Syukur atau Mada Bakti atau buku-buku khusus lain untuk doa jalan salib. Yang keempat, menyalakan lilin sejoli, artinya ya berdua, masing-masing menyalakan lilin, jadi ada dua di depan patung Bunda Maria. Yang kelima, mohon berkat istimewa untuk memperoleh keturunan. Oke, sudah 5 tips. Catatan tambahannya. Silahkan 5 tips tadi dilakukan bersama-sama sebagai pasangan. Ya, tidak boleh hanya satu pihak saja, suaminya doang atau istrinya doang gitu. No, couple, pasangan. Catatan kedua, dilakukan di bulan Mei di salah satu tempat ziarah. Bulan Mei. Mengapa bulan Mei? Ya mungkin itu bulan Maria, ya. Jadi 5 tips tadi atau eh, dilakukan bersama-sama di bulan Mei. Nah, itu kata Romo Kastowo di halaman 129. Tips itu berhasil dilakukan, menghasilkan buah positif bagi mereka, kata Romo Kastowo. Kemungkinan lain, kalau misalnya sudah mencoba itu tetap tidak mendapatkan anak, Romo Kastowo mengusulkan adopsi. Dengan segala pertimbangan, dengan segala risiko, dan segalanya. Adopsi menjadi salah satu cara. Ini catatan saya, teman-teman. Kita boleh saja berjuang sedemikian rupa dengan tips yang diberikan Romo Kastowo, tetapi menurut saya ada poin ini. Allah yang berkuasa menentukan apakah pasangan diberi momongan atau tidak. Allah yang menentukan. Kalau pasangan suami istri setelah sedemikian rupa melakukan aneka macam cara tetap tidak mendapatkan momongan, saya yakin 100% Tuhan punya rencana lain untuk pasangan ini. Dan rencana Tuhan ini pasti bagus. Pasti bagus. Dan ini yang terakhir.
Andai kata pasangan suami istri tetap tidak dikarunia anak. Saya kenal beberapa pasangan sudah 20-an tahun menikah tetap tidak diberi momongan dan memutuskan tidak mengadopsi. Saya sangat paham dan saya pun akan mendukung untuk tetaplah hidup sejoli, menikmati hari-hari, dan salah satunya bisa dengan melakukan pelayanan bagi anak-anak, entah itu di panti asuhan, di rumah sakit, dalam rangka mengembangkan sifat kebapaan, sifat keibuan. Teman-teman, demikian dari Romo Kastowo, kita sudah menjelajahi bagian-bagian penting, anak bungsu, anak tunggal, anak kembar, dan 5 tips mendapatkan anak. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Ibu Lili. Wah, keren banget Romo. Terima kasih banyak Romo. Romo memaparkan sangat luar biasa. Dan terima kasih Romo juga sudah menjembatani kita dengan memaparkan tadi di awal-awal sesi sebelumnya, sehingga kita menjadi hari ini sungguh-sungguh utuh Romo. Pembelajaran Romo malam ini membuka wawasan dan cakrawala pandang kita atas tugas ilahi yang sesungguhnya telah Tuhan tanamkan di dalam hati kita masing-masing. Dan kita juga semua tadi diajak dengan Romo untuk mengulik tema hari ini, jujur dengan rasa untuk temukan makna. Moga-moga kita semua juga bisa jujur untuk menemukan makna hidup kita, no topeng, no pencitraan, sehingga bisa menemukan makna. Dan tadi di awal Romo juga menantang kita untuk menjawab pertanyaan apa kodrat alami terhadap dalam dirimu, juga apa tugas pokok dalam hidupmu, tentu dengan kejujuran. Moga-moga kita semua sedikit demi sedikit bisa mulai menjawab itu. Romo, tadi Romo panjang lebar, jadi waktu yang tersisa ini tidak banyak. Ada beberapa pertanyaan, mungkin Romo boleh Ya, satu pertanyaan atau 2 pertanyaan ya Romo? silakan Bu. Ya, yang pertama dari Ibu Catherine Sanip, Romo. Oh, oke. Itu orang Bagaimana? Malaysia nih, orang Malaysia ini kalau tidak salah. Oh, selamat malam Malaysia. Baik, ini saya bacakan ya Romo. Bagaimana anak yang bungsu tetapi telah diadopsi menjadi anak pertama? Apakah anak itu bisa berubah cirinya yang seharusnya anak bungsu berubah ciri menjadi anak sulung? Pertanyaan yang menarik ya. Anak bungsu di keluarga biologis secara sosial diadopsi lalu menjadi anak sulung. Menurut saya kebungsuannya tidak akan pernah hilang. Karena de facto secara biologis dia anak bungsu. Tetapi secara psikologis dalam situasi yang baru, dia ditempatkan menjadi anak sulung, dididik dengan sebagai anak sulung, dikondisikan sebagai anak sulung, apalagi ada adik-adik, sayang tidak ada cerita atau informasi lebih lanjut setelah diadopsi jadi anak sulung ada adik-adiknya atau tidak. Jawaban atas pertanyaan tadi adalah bisa. Anak bungsu ini bisa berkembang menjadi anak sulung. Bisa. Tetapi menurut saya ada sesuatu yang menarik, yaitu ketika anak ini nanti sadar adik-adikku ini bukan adik-adikku. Aku ini adik dari kakak-kakakku. Ketika kesadaran itu muncul, menurut saya ini situasi yang bisa shocking, mengguncang. Nah, kalau situasi ini terjadi, maka orang tua sangat perlu menemani anak ini untuk meredam guncangan ini. Hal lain,
adik-adiknya di keluarga yang mengadopsi dia itu adik-adik biologis dari orang tua atau juga adopsi dari keluarga lain. Karena ibu saya itu mengalami. Jadi ibu saya itu sulung di keluarga biologis. Lalu dia diadopsi oleh tantenya. Tantenya ibu itu tidak punya anak. Dia mengadopsi ibu saya, mengadopsi anak lain lagi menjadi anak nomor 2, mengadopsi satu lagi dari keluarga lain lagi menjadi anak ketiga. Awal mulanya, teman-teman, saya waktu kecil tahunya tante dan paman saya, adik-adik ibu itu ya adik-adik biologis. Maka saya pun dekat dengan sepupu-sepupu saya. Lama-kelamaan saya tahu, loh, ternyata situasinya macam itu. Ternyata sepupu biologis saya itu ada di sana, itu ada di sana, itu ada di sana. Mau tidak mau, saya pun mendekati mereka dan saya mulai berjarak dengan sepupu, istilah saya nih, sepupu jadi-jadian gitu. Tetapi karena sudah lama tidak bisa dekat dengan sepupu yang biologis, sepertinya tuh saya bertepuk sebelah tangan. Saya mendekat, mereka nggak menyambut. Ya. Sementara itu, saya sudah mulai berjarak dengan sepupu yang jadi-jadian ini. Setelah saya masuk seminari, berkelana ke sana kemari, relasi dengan sepupu biologis dan sepupu non-biologis ini makin jauh. Sekarang saya pun makin menjauh. Karena hidup ini ya, karena perjalanan pilihan hidup saya ini membuat akhirnya tidak bisa dekat. Apalagi mereka tidak Katolik, makin menjauhkan lagi. Ironinya ya Bu Lili, mungkin kalau saya ketemu mereka di jalan, saya bisa jadi tidak kenal mereka dan mereka tidak mengenali saya. Ironinya. Mengapa saya bercerita begini? Saya mau kembali ke pertanyaan dari Katrin Sanip. Sangat mungkin anak bungsu diadopsi masuk sebuah keluarga menjadi sulung. Saya hanya titip pesan, cermati, dampingi ketika anak adoptan ini sadar dia anak adopsi. Itu momen yang sangat krusial untuk didampingi. Begitu, Bu Lili. Menarik banget Romo jawabannya. Terima kasih Romo. Kadang-kadang anak bungsu itu diadopsi juga kadang-kadang untuk mancing supaya bisa juga seperti itu. Betul. Romo, bisa satu pertanyaan lagi, kita masih punya 7 menit. Ini Silakan. pertanyaannya juga memerlukan pengakuan Romo sepertinya gitu. Waduh. Moga-moga Romo berkenan untuk menjawab ya. Pertanyaan dari Ibu Lucy Suryapati. Romo, ciri-ciri anak bungsu pada suami saya banyak sekali kecocokannya. Nah, apakah demikian dengan Romo? Silakan Romo. Wah, oke, Ibu Lucy Lucy, Suryapati, nanti kita ketemu Japri aja ya, saling bicara. kita pengen dengar juga Romo. Iya, 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 iya. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang agak kurang ajar ini, tapi saya sangat menghargai ya. Em, Ketika saya membaca, lalu saya membuat PowerPoint-nya untuk presentasi ini, saya merasa diri saya banyak dibahasakan oleh Romo Kasto. Banyak dibahasakan. Sehingga saya terbantu untuk semakin mengenali diri saya. Sebagaimana dideskripsikan oleh Romo Kastowo. Beberapa. Em,
kemampuan berelasi dengan banyak orang di kelompok ini, di kelompok itu, bisa bisa membangun pertemanan, kerjasama dengan banyak orang, itu betul, itu saya alami. Lalu kemampuan berbicara, ketemu dengan banyak orang, membantu orang, yakin dengan yang saya sampaikan, saya mengalami kebenarannya itu. Dan saya sendiri seperti menasihati diri saya sendiri. Gunakan bakatmu untuk kebaikan-kebaikan dan saya memperjuangkan itu lewat webinar-webinar ini. Webinar-webinar ini saya buat sebagus yang bisa saya lakukan untuk membantu banyak teman. Dan terima kasih ya untuk peserta teman-teman yang hadir setia dengan webinar ini. Saya amat berterima kasih dan percayalah sebagai anak bungsu yang terlatih untuk menjadi presentator ini, saya sungguh tidak mau mencari tepuk tangan. Saya ingin kita semua belajar banyak dari buku-buku yang bagus-bagus. Maka terima kasih teman-teman menjadi orang-orang yang mendengarkan belajar bersama saya. Lalu apalagi ya yang mirip? Nah, yang tidak mirip adalah dan saya tidak mengalami adalah saya tidak dimanja, saya tidak diproteksi sedemikian rupa, saya justru kebalikannya. Saya sejak lulus SMP, saya mengambil keputusan yang berani keluar dari rumah, mandiri. Lalu anak bungsu biasanya tidak teratur. Kamar saya itu teratur, rak buku, folder-folder komputer saya berbaju dan sebagainya. Saya kebalikan dari yang dideskripsikan Romo Kastowo. Saya justru sangat teratur. Rasanya emosi kalau melihat sesuatu yang tidak teratur gitu. Jadi Bu Lili, untuk Lucy Suryapati, sebagian yang dideskripsikan Romo Kastowo itu membahasakan saya, sebagian yang lain saya tidak mengalaminya. Maka poin yang saya sampaikan di pengantar webinar, kalau cocok syukuri, kalau tidak cocok deskripsikan sendiri. Begitu Bu Lili untuk Lucy Wanimati. Terima kasih banyak Romo Nano sudah berkenan menjawab pertanyaan ini sehingga kita semua semakin mengenal Romo Nano yang selalu mempesona kita setiap Selasa malam. Terima kasih Romo Nano. Itulah pembelajaran pada malam hari ini teman-teman. Waktu juga yang harus memisahkan kita dan kita harus menyudahi pertemuan ini. Sekali lagi terima kasih kepada Romo Nano dan terima kasih kepada teman-teman untuk kebersamaan malam ini. Dan menutup perjumpaan malam ini seperti biasa saya akan menyampaikan beberapa buah pengumuman. Yang pertama mengenai persembahan kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah membagikan kasih ke BCA 604 453 5887 dan kami terus membuka selama sesi ini berlangsung. Persembahan kasih ini untuk mendukung pendidikan Yesuit muda dan keberlangsungan webinar ini. Kemudian selanjutnya panitia bermaksud memudahkan pada teman-teman semua karena banyak sekali teman-teman yang ingin mengajak teman-teman yang lain untuk mengikuti webinar ini. Silahkan untuk men-screenshot ini, nanti akan dibagikan oleh Maria di WhatsApp group juga, QR code-nya. Dan tadi Romo juga sudah menyampaikan mengenai buku referensi di webinar seri ini, ada 4 buah buku, tapi tepatnya 3 buah buku yang akan dikupas oleh Romo, Keluargaku Tanah Tumbuhku, Midlife dan Berduka Cita Bersungkawa, ketiganya buah karya Pater Bob Kastowo, Serikat Yesus. Buku ini masih bisa dapat dibeli ya teman-teman melalui WhatsApp group dengan Ibu Ayun. Jadi kalau kemarin itu dengan Mas Geri mungkin agak ada beberapa yang bertanya kepada Maria. Ini kita mencoba untuk menghubungi langsung ke
Kanisius, penerbit Kanisius dengan Ibu Ayun. Jadi teman-teman bisa mencatat ke Ibu Ayun nomor 82237478080 untuk 2 buku tersebut di atas. Ya, dan untuk buku Midlife dan Menyambut Kematian Tenang dan Damai, keduanya adalah terbitan Obor. Teman-teman bisa menghubungi Ibu Kristiana di 081905509134. Baik, oh ya, minggu depan jangan lupa untuk tetap bergabung pada teman-teman. Topiknya sangat menarik, kebutuhan akan keakraban. Tanggal 25 Juni 2024, jam yang sama, hari yang sama. Dan mari kita tutup perjumpaan pada malam hari ini dengan doa penutup dan berkat dari Romo Nano. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu yang berlimpah, terutama dalam webinar malam ini. Kami semakin disadarkan bahwa ada maksud dan makna ilahi yang Engkau siapkan dalam posisi kelahiran kami dan juga anak-anak kami. Tuhan, mohon bimbingan dan rahmat-Mu agar kami bisa terus menemukan makna ilahi itu, sehingga kami mendapatkan damai dan sukacita dalam hidup berkeluarga dan bermasyarakat. Mohon ampun kalau kami salah mengerti akan makna ilahi posisi kelahiran kami dan anak-anak kami. Biarlah kami semakin yakin bahwa Engkau jadikan semua baik dan sempurna seperti yang Engkau kehendaki. Doa dan permohonan ini kami sampaikan dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Santo Ignatius, doakanlah kami. Teman-teman sekalian, kita semua, pasangan hidup kita, orang tua, anak-anak kita, senantiasa dibimbing, diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak teman-teman peserta webinar atas kehadiran Anda. Datang lagi minggu depan ya, kita belajar lagi. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih.